biasanya jumlah 13 itu khusus untuk kasus pegawai yang merupakan pegawai pindahan dari kantor cabang maupun kantor pusat yang pemberi kerjanya itu sama, ataupun pegawai yang dipindahkan ke kantor cabang atau kantor pusat yang pemberi kerjanya itu sama. Nah, pada kasus ini kebetulan tidak ada yang seperti itu, sehingga jumlah 13 dikosongkan saja. Nah, kemudian untuk jumlah 14 merupakan jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 yang disetahunkan atau setahun. Ini berarti jumlah 14 sama dengan jumlah 12. Nah, untuk penghasilan neto yang disetahunkan ataupun setahun, biasanya yang disetahunkan itu kasusnya sama seperti yang jumlah 13, itu pegawai yang dipindahkan atau pindahan dari kantor pusat ke kantor cabang atau kantor cabang. Lalu ada pegawai yang meninggal dunia, terus juga ada ekspatriat dari luar negeri, itu juga penghasilannya disetahunkan. Lalu ada jumlah 15. Jumlah 15 merupakan penghasilan tidak kena pajak. Nah, jumlah 15 ini berkaitan dengan status PTKP dari masing-masing pegawai. Berarti kita harus membuat dulu daftar PTKP-nya. Ini yang pertama ada PTK 0 dengan PTKP-nya 54 juta. Kemudian ada TK 1. TK 0 merupakan tidak kawin dengan tanggungannya 0. TK 1 merupakan tidak kawin dengan tanggungannya 1. Dengan PTKP-nya 58.500. Kemudian kedua dengan 63 juta. Kemudian TK 3 ada 67.500. Kemudian K0. Nah, kenapa cuma sampai 3? Karena jumlah tanggungan untuk masing-masing pegawai itu maksimal berjumlah 3. Kemudian K0, K itu kawin dengan jumlah tanggungannya 0. Itu ada 58.500. Kenapa 58.500? Karena 4.500.000 ditambah dengan 54 juta. 4.500.000-nya itu didapatkan karena dia sudah menikah atau sudah kawin. Lalu K1 67 juta. Jadi setiap bertambah tanggungan itu ditambahkan sebesar 4.500.000. Lalu K2 4
Nah, dibuat daftar PTKP-nya, lalu di sini status PTKP dan jumlah tanggungan. Nah, karena status PTKP dan jumlah tanggungan itu terpisah kolomnya, sehingga untuk mendapatkan jumlah 15, maka kolom L dan kolom M itu harus digabungkan sesuai dengan daftar PTKP di sini. Jadi bisa ditambah di sini kolomnya PTKP. Caranya dengan menggunakan rumus sama dengan kolom L dan kolom M. Enter. Lalu akan langsung tergabung. Tarik ke bawah. Ini sudah gabung. Baru di sini di jumlah 15 kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP lookup value dari kolom PTKP ini, kemudian tabel arraynya dari daftar PTKP. Jangan lupa diberi dolar. Lalu kolom indeks numberingnya yang kedua, karena kita mau mengambil angkanya. Kemudian jumlah 16 merupakan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Penghasilan kena pajak berarti pengurangan antara jumlah 14 penghasilan neto dengan jumlah 15, yaitu PTKP. Nah, di sini angkanya minus ya. Jadi, agar tidak minus, kita menggunakan rumus if dan juga rundown. Di sini kita if. Kenapa menggunakan rundown? Karena PKP itu harus dibulatkan. Tidak koma. If jumlah 14 dikurangi jumlah 15 kurang dari sama dengan 0, maka 0. Maka menggunakan rundown ini fungsinya untuk membulatkan. Rundown jumlah 14 kurangi jumlah 15, 6 digitsnya karena kita mau membulatkan 3 angka di belakang, berarti min 3. Jadi yang tadinya angkanya minus berubah jadi 0. Sehingga tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk jumlah 17 merupakan PPh atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan.
Jadi PPH atas jumlah 16 itu penghasilan kena pajak. Nah, seperti yang kita tahu, untuk menghitung PPH 21 pegawai tetap itu menggunakan tarif progresif pasal 17. Nah, di sini untuk pegawai yang memiliki NPWP dengan penghasilannya 0 sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Lalu penghasilan lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta, itu sebesar 15%. Kemudian untuk penghasilan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, itu sebesar 25%. Lalu yang lapisan terakhir itu lebih dari 500 juta dengan tarif 30%. Nah, itu untuk yang pegawai yang memiliki NPWP. Sedangkan untuk pegawai yang tidak memiliki NPWP, itu dikenakan tarif 120% lebih tinggi dari tarif yang memiliki NPWP. Itu dengan lapisan penghasilannya sama, tapi dengan tarif untuk lapisan penghasilan pertama yaitu 6%, kedua 18%, ketiga 30%, lalu yang terakhir 36%. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menghitung PPH 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu dapat menggunakan rumus if PKP kurang dari sama dengan 0, maka 0. Ini untuk menghindari hasil yang minus seperti PKP tadi. Lalu masukkan lagi rumus if PKP kurang dari sama dengan 50 juta. Ini untuk lapisan pertama. Maka PKP dikali 5% sesuai dengan tarif yang pertama ini. Ini lapisan pertama, kemudian masukkan lagi rumus if PKP kurang dari sama dengan 250 juta, maka diberikan tanda kurung PKP dikurangi 50 juta kurung tutup dikali tarif lapisan kedua yaitu 15%, ditambah dengan 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini didapatkan dari 5% dikalikan dengan 50 juta, yaitu untuk lapisan yang pertama. Kemudian, masukkan lagi rumus if PKP kurang dari sama dengan 500 juta, membuka PKP dikurangi 250 juta. Ini sudah lapisan ketiga ya. Kurangi 250 juta dikali tarif lapisan ketiga yaitu sebesar 25%. 25% ditambah
32.500. Nah, 32.500 ini didapatkan dari 2.500.000 ditambahkan dengan 30 juta. Nah, 30 juta itu didapat dari 15% dikali 200 juta. Kemudian, nah ini untuk value if false. Karena sudah lapisan terakhir, jadi tidak perlu lagi dimasukkan rumus if, langsung saja. Jika AG PKP lebih dari 500, lebih dari sama dengan 500 juta, maaf, AG2 kurung buka PKP dikurangi 500 juta, sudah lapisan terakhir, dikali 30% ditambah 95 juta. Nah, 95 juta didapatkan dari 32.500 ditambah dengan 25% dikali 250 juta. Itu sebesar 62.500. Kemudian ini rumusnya. Ini karena semua pegawai memiliki NPWP, jadi memakai tarif yang atas. Itu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Ini. Kemudian jumlah 18 merupakan PPh 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Karena pada data ini tidak ada yang dipotong masa sebelumnya, maka diisi dengan 0. Jika ada bisa ditambahkan di jumlah 18. Kemudian jumlah 19 merupakan PPh 21 terutang. Maka jumlah 19 di sini sama dengan, pada kasus ini jumlah 19 sama dengan jumlah 17. Tapi jika di sini jumlah 18 terisi,
maka jumlah 19 didapatkan dari jumlah 17 dikurangi jumlah 18. Kemudian jumlah 20 merupakan PPH 21 dan PPH 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Ini jumlahnya sama dengan jumlah 19. Nah, ini. Baik, jumlah 1 dari jumlah 1 sampai dengan jumlah 20 sudah terisi semua. Kemudian di sini ada status pindah. Status pindah bisa diisi dengan pegawai baru ataupun pegawai dipindahkan. Kemudian ada pegawai pindahan. Tetapi karena pada data ini tidak ada keterangannya, maka bisa dikosongkan. Kemudian ini NPWP pemotong, lalu nama pemotong. Nah, di sini nama pemotongnya merupakan Direktur Utama Durce Merianti. Kemudian NPWP pemotongnya. Pemotong. Ini agar bisa langsung dikopas, bisa di copy value dulu, kopas value terlebih dahulu. Lalu copy value. Baru setelah itu dapat dikopas ke NPWP pemotong. Nah, ini. Lalu tanggal bukti potong itu mengikuti masa perolehan akhir dari masing-masing pegawai. Ini ini 21. Nah, di sini bulannya diganti mengikuti masa perolehan akhir. Jadi di sini menjadi 01, lalu yang ini menjadi 03, lalu ini menjadi 07.
bulan 11 sampai dengan tanggal 30, ini ganti tanggal 30. Ini juga. Selanjutnya masa perolehan akhirnya 12 semua. Nah, sudah diisi sampai dengan tanggal bukti potong. Yes. Nah, karena sudah terisi semua, maka file ini harus diubah lagi ke file CSV. Karena ini merupakan file Excel. Untuk dapat diimpor harus diubah lagi ke file CSV. Tetapi sebelum itu ada beberapa komponen yang harus disesuaikan agar nantinya dapat diimpor. Seperti pada NPWP untuk tanda titik dan tanda stripnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi di blok. Tetapi sebelum itu harus di kopas value terlebih dahulu. Di blok. Kemudian Ctrl F. Lalu replace, find word diisi dengan titik, kemudian replace with-nya dikosongkan, kemudian klik replace all. Oke. Lalu tanda strip, replace with-nya dikosongkan juga, kemudian replace all. Oke. Nah, karena NPWP itu 15 digit, maka formatnya untuk NPWP harus diubah terlebih dahulu. Format cells, lalu custom, generalnya dihapus, lalu ketik angka 0 sampai dengan 15 digit. Oke, nah ini benar. Kemudian, nah, untuk data yang menggunakan rumus seperti VLOOKUP, lalu ada if, rundown, dan lain-lain, itu harus dilakukan kopas value sehingga rumusnya hilang. Ini bisa langsung saja diblok semua, lalu kopas, lalu Ctrl C, lalu kopas value. Nah, dengan seperti ini rumusnya sudah hilang. Sudah hilang. Semua rumusnya sudah hilang. Nah, lalu untuk jenis kelamin, agar dapat diimpor ke ISPT, maka untuk laki-laki diganti dengan huruf M besar, dan untuk perempuan diganti dengan huruf F besar. Caranya dengan Ctrl F, kemudian replace, kemudian find word-nya pertama laki-laki, replace with M, lalu replace all.
Lalu untuk perempuan, replace with F, lalu replace all. Oke. Lalu untuk NPWP pemotong sama, ini juga harus dihilangkan titik dan tanda stripnya. Ctrl F, lalu replace di sini klik, kemudian ini dikosongkan, replace all. Oke, lalu tanda strip, replace all. Oke. Nah, ini juga format cellsnya harus diubah menjadi 15 digit. Ini. Nah, yang ini bisa dihapus karena tidak dibutuhkan. Nah, setelah semuanya sudah, baru dapat di FS ke file CSV kembali. FS, ganti file CSV, delimited. Oke. Ini filenya sudah berbentuk CSV, kemudian dikeluarkan, lalu baru kita bisa mengimpor file CSV bukti potong A1. Caranya dengan klik CSV, kemudian klik impor, kemudian bukti potong, lalu pilih yang A1.